Ya, kembali lagi bersama saya di belajar database sama Soi, yaitu materi 15 mengenai data mining. Video ini dipersembahkan oleh Pens, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan BIPS B3 Informatik Belajar Sister. Ya, perkenalkan, nama saya Syafrizal Ariandi, NRP 21031 21046, dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCE. Apa yang akan kita pelajari yaitu model data mining, tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, teknik-teknik data mining. Tujuan pembelajaran yaitu memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Ya, kita mulai pembahasan data mining. Data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana, dikarenakan data mining menyangkut database, kejelasan buatan, statistika, dan sebagainya. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisis statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di dalam data mining, karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di dalam database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama knowledge discovery in database. Latar belakang. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Data pembelian, data penjualan, data nasabah, data transaksi, dan sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan merupakan one-line transaction processing. Nah, kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini. Ya, maaf, tadi slide selanjutnya ini model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Kita bahas mengenai model data mining. Pertama yaitu verification model. Model ini menggunakan perkiraan hipotesis dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terdapat dari user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan atau hipotesa dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan hipotesis yang diambil. Discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntunan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Sebagai contoh,
Misalkan sebuah bank ingin menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut. 1. Penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining. Pertama, data diseleksi, lalu diproses. Data transformasi didapatkan suatu pola, ini disebut data mining. Lalu akan dilakukan interpretasi dan evaluasi terhadap data tersebut. Ini tahapannya harus dilalui dalam proses data mining: basis data relasional, abstraksi data, informasi data, pembersihan data, bentuk standar, deteksi data, dan fitur, lalu menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan file informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Lalu aturan dari asosiasi sebuah mining. Tugas utamanya adalah untuk menemukan suatu hubungan antara item dalam bentuk A1A dan seterusnya adalah himpunan atribut nilai dari sekumpulan data yang relevan dalam suatu baris data. Sebagai contoh dari suatu himpunan data transaksi, seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli Sky, ia biasanya juga membeli roti dalam suatu transaksi yang sama. Generalisasi, pencatatan, dan karakterisasi data mining level. Salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem produksi adalah mengeneralisasi dan pencatatan data yang juga dikenal dengan beberapa nama lain, seperti one-line analytical processing, basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan sebagainya. Generalisasi dan penyertaan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap kumpulan data yang dispesifikasi oleh pemakai dalam basis data. Lalu klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Lalu analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intra-kelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisipasi yang berguna terhadap jumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Lalu pencarian pola atau sekuensial. Proses fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan rekod pada suatu periode waktu, misalnya untuk menganalisa tren. Suatu pola dapat ditampilkan dalam sebagai berikut.
Pelanggan biasanya membeli kopi langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula terdapat hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan tren dari pelanggan di mana setiap pembelian melakukan transaksi membeli gula maka akan diikuti membeli kopi. Untuk itu pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Teknik-teknik data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari dan teknik apa yang akan digunakan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, teknik yang hendak digunakan. Lalu market basket analysis. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item. Analisa ini adalah analisa dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diledakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Ini penjelasan mengenai kaidah asosiasi. Lalu algoritma a priori. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K akan ditemukan sebuah item set yang memiliki K items, disebut dengan K item set. Ini dari algoritma a priori. Gunakan frekuensi K-1 item set untuk membangun kandidat frekuensi K item set. Gunakan scan database dan mencocokkan pola untuk mengumpulkan hitungan untuk kandidat item set. Sekian materi mengenai data mining, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.